Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 kelas MC yang beranggotakan 5 orang, yaitu yang pertama ada Novita Ayu Safitri dengan NIM 2111100002939. Kemudian Yusril Atikur Rohim NIM 2111100002941. Kemudian yang ketiga Wahyu Prastika Wulandini 2111100002945. Yang keempat Putri Novita dengan NIM 2111100002962 dan Nadia Putrisari dengan NIM 21110002968. Adapun maksud dan tujuan dibuatnya video kali ini yaitu untuk memenuhi tugas akhir yang merupakan ujian akhir semester mata kuliah e-commerce dengan dosen pengampu Bapak Dr. Haji Samsul Arifin SEMM. Nah, di video ini kami itu akan membahas mengenai mock-up dan juga sosial media yang nantinya akan digunakan untuk mempromosikan usaha gardening. Langsung saja, pertama-tama saya akan menjelaskan apa sih usaha gardening itu. Nah, bisnis gardening atau usaha gardening ini merupakan suatu perusahaan dalam bentuk e-commerce yang menawarkan berbagai informasi, baik itu informasi mengenai produk barang maupun informasi mengenai jasa kepada konsumen atau pelaku bisnis lainnya. Nah, di gardening ini tuh membantu para petani atau membantu para petani tanaman hias dalam menjual produknya dan juga menyediakan layanan jasa perawatan taman serta pembuatan taman hias. Kemudian nantinya pada pembuatan taman ini konsumen itu bisa merequest desain taman yang seperti apa yang mereka inginkan. Nah, lalu pada bisnis gardening ini merupakan suatu bisnis dengan konsep business to customer, yang mana nantinya kami akan memberikan berbagai informasi mengenai layanan pengurusan taman secara online. Selain itu ada juga informasi mengenai layanan pembuatan taman serta informasi tentang tanaman-tanaman hias yang akan diperjualbelikan menggunakan suatu aplikasi. Nah, selanjutnya masuk pada mock-up dari usaha gardening. Nantinya pertama-tama ada start. Nah, pada tampilan awal nanti itu akan ada 3 pilihan, yang mana pilihan itu ada sign in, sign up, dan forgot password. Apabila sudah memiliki akun, nantinya konsumen bisa langsung memilih menu sign in, yang mana menu ini tuh untuk langsung masuk pada aplikasinya. Nah, kemudian apabila konsumen itu tuh belum memiliki akun, konsumen dapat memilih menu sign up, yang mana pada menu ini tuh berguna untuk melakukan pendaftaran akun atau membuat akun. Dan kemudian untuk menu yang ketiga yaitu forgot password dipilih apabila konsumen sendiri sudah memiliki akun, namun ternyata konsumen tersebut tuh lupa kata sandi akunnya sehingga tidak dapat mengakses akun tersebut. Kemudian setelah itu akan muncul pada dashboard. Nah, pada dashboard ini tuh nanti akan ada 3 pilihan layanan. Yang mana pilihan yang pertama yaitu tanaman hias. Kemudian pilihan yang kedua yaitu tentang layanan pembuatan taman. Kemudian pilihan layanan yang ketiga adalah pemeliharaan taman. Pada menu dashboard aplikasi gardening, yang pertama ada menu tanaman hias. Ada menu taman hias bunga, daun, buah, akar, dan batang. Jenis tanaman hias bunga tanaman hias bunga seperti itu ada bunga lidi-lidai, bunga lantana, bunga azelia, bunga asoka, bunga hortensia, dan lain-lain. Yang kedua itu ada menu jenis tanaman hias daun. Contohnya itu seperti aglonema, siklop, lidah mertua, caladium, dan lain-lain. Pada menu yang ketiga itu ada jenis tanaman hias buah seperti jeruk hias, pohon delima mini, lili pili, apel bonsai, dan masih banyak lagi.
Pada menu yang keempat itu ada jenis tanaman hias akar seperti adenium, taman hias beringin, hias akar ulmus Cina dan lain-lain. Dan yang terakhir itu ada jenis tanaman hias batang seperti kaktus, bambu kuning, palem bambu, kamboja, pandan Bali dan lain-lain. Lalu, pada menu dashboard pembuatan taman rumah ada beberapa pilihan, yaitu minimalis, modern, klasik, ala Jepang, dan tanaman kering. Pada pemilihan rumah minimalis ada beberapa ukuran. Yang pertama itu ada 2,5 kali 2 meter, 1 kali 2 meter, 1,5 kali 2 meter, dan 3 kali 4 meter. Lalu, pada pemilihan menu tanaman rumah modern, tanaman rumah modern ini ialah pemanfaatan lahan yang terbatas dari vertical garden. Ada beberapa ukuran dalam pembuatan tanaman ini, yaitu ada ukuran 6 kali 20 meter, 10 kali 10 meter, 5 kali 10 meter. Lalu pada menu tanaman klasik, pada pemilihan taman ini, konsumen itu bisa memilih beberapa ukuran yang bisa disesuaikan tempatnya, yaitu ada 20 kali 20 meter, 10 kali 20 meter, dan 5 kali 10 meter. Selesai pemilihan ukuran, customer itu bisa langsung upload desain yang diinginkan. Lalu bisa pencet pilihan checkout dan melakukan pembayaran yang sudah tersedia pada menu tersebut. Selanjutnya masih pada pembuatan taman. Tadi sebelumnya sudah dijelaskan oleh rekan saya mengenai taman minimalis, taman modern, dan taman klasik. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai taman ala Jepang dan taman kering. Taman ala Jepang ini maksudnya adalah taman tradisional yang dibangun dengan gaya Jepang. Pada nantinya taman ala Jepang ini akan memiliki beberapa pilihan ukuran. Yang pertama yaitu 2,5 kali 2 meter, yang kedua 1 kali 2 meter, yang ketiga 1,5 kali 2 meter, dan yang terakhir yaitu 3 kali 4 meter. Kemudian taman kering. Taman kering berarti taman yang menggunakan pasir dan batu di antara tanaman-tanaman lainnya. Pada nantinya, taman kering ini akan memiliki beberapa pilihan ukuran. Yang pertama, 2 kali 2 meter, yang kedua 5 kali 1 meter, yang ketiga 1,5 kali 3 meter, dan yang terakhir yaitu 2 kali 2,5 meter. Setelah memilih ukuran, maka nanti akan ada menu untuk konsumen mengupload desain taman, lalu setelah itu bisa langsung di check out. Selanjutnya yaitu menu pembuatan taman sekolah. Nantinya pada menu pembuatan taman sekolah itu memiliki 3 pilihan, yaitu taman modern, taman klasik, dan taman kering. Pada menu taman modern nantinya akan ada beberapa pilihan ukuran. Yang pertama 22 kali 63 meter, yang kedua 33 kali 53 meter, yang ketiga 30 kali 30 meter, dan yang terakhir yaitu 10 kali 40 meter. Lalu pada menu pembuatan taman sekolah klasik akan memiliki beberapa pilihan ukuran. Yang pertama 6 kali 20 meter, yang kedua 10 kali 55 meter, yang ketiga 22 kali 63 meter. Kemudian pada menu taman kering untuk pembuatan taman sekolah ada 3 pilihan ukuran taman, yaitu yang pertama 2 kali 2 meter, yang kedua 5 kali 1 meter, yang ketiga 1,5 kali 3 meter, dan yang terakhir yaitu 2 kali 2,5 meter. Setelah konsumen memilih menu-menu tersebut, nantinya konsumen akan melanjutkan dengan mengupload desain tamannya. Lalu langkah terakhir adalah men-check out.
Selanjutnya masih pada pembuatan taman, yaitu taman kantor. Pembuatan taman kantor ini memiliki dua pilihan, yaitu minimalis dan taman kering. Untuk minimalis ada 4 tipe ukuran. Yang pertama 2,5 x 2 meter, 1 x 2 meter, 1,5 x 2 meter, 3 x 4 meter. Selain itu pada menu taman kering ada 4 tipe juga, yaitu 2 x 2 meter, 5 x 1 meter, 1,5 x 3 meter, 2 x 2,5 meter. Setelah konsumen memilih ukuran apa yang diinginkan, lalu konsumen lanjut ke menu upload desain sesuai request ataupun keinginan pada konsumen tersebut. Pada langkah terakhir, konsumen melakukan check out. Selain menu taman hias dan pembuatan taman, pada dashboard kami juga menyediakan layanan pemeliharaan taman, yang mana ada pilihan pemeliharaan softscape, ada berisi pembersihan taman, pemangkasan, setelah itu penggeburan tanah dan penyiraman serta pemupukan. Dan terakhir yaitu pembasmian. Selain itu ada pun pilihan pemeliharaan hardscape, yang mana pilihannya pemberian kerikil atau batu koral dan pelitur anti rayap untuk elemen desain dari unsur kayu dan surface clearing. Setelah konsumen memilih, selanjutnya masuk pada pilihan jam yang diinginkan pada konsumen. Dan jam kerja di sini ada 2 pilihan, yaitu antara jam 8 sampai jam 10 atau jam 1 sampai jam 2 siang. Setelah konsumen melakukan pemilihan jam, maka tahap terakhir yaitu konsumen melakukan check out. Berikut ada beberapa akun sosial media yang akan kami gunakan untuk mempromosikan serta menjual berbagai produk, baik itu layanan maupun jasa yang disediakan oleh Gardening. Sosial media yang pertama yaitu ada Instagram. Pada akun Instagram Gardening ini kami sudah mengupload foto serta video promosi taman, dan hingga saat ini pengikutnya sudah 61 orang. Kemudian yang kedua ada akun TikTok. Pada akun TikTok ini kami juga sudah memposting video promosi. Kami memilih TikTok karena saat ini masyarakat sangat aktif di sosmed TikTok. Jadi menurut kami ini suatu peluang besar untuk mempromosikan berbagai produk dan layanan pada Gardening. Kemudian yang ketiga ada akun sosial Facebook. Karena banyak generasi ibu-ibu yang menggunakan Facebook, sehingga memudahkan dalam promosi. Selain itu, juga kami membuat akun Twitter, blog, serta WhatsApp agar kegiatan promosinya itu lebih menjangkau banyak kalangan. Nah, demikian pemaparan mengenai mock-up dan juga sosial media dari kelompok kami, yang mana ide bisnis atau ide usaha bentuk e-commerce-nya, bentuk e-commerce dari kelompok kami ini kami beri nama Gardening. Nah, yang mana kami juga sudah menjelaskan dimulai dari mock-up, yaitu perihal langkah-langkah dalam menggunakan aplikasi Gardening serta proses-prosesnya hingga sampai proses check out. Kemudian juga apabila sekiranya teman-teman tertarik untuk menggunakan layanan dari Gardening atau layanan yang disediakan oleh kelompok kami ini, maka teman-teman bisa menghubungi kami melalui media sosial yang telah kami jelaskan sebelumnya, yang mana media sosialnya teman-teman bisa menghubungi melalui Instagram, kemudian bisa juga menghubungi melalui Facebook atau TikTok, Twitter, dan juga kami menyediakan blog untuk berkomunikasi dengan teman-teman sekalian. Kemudian username-nya itu tuh sama semua, yaitu gardening.id.
Nah, kemudian teman-teman juga tuh bisa berkonsultasi atau bertanya-tanya saja terlebih dahulu apabila masih ragu-ragu untuk menggunakan layanan-layanan yang kami sediakan pada aplikasi gardening ini. Nah, sekian, mungkin itu saja dari kelompok kami. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata pada saat kami menyampaikan materi-materi mengenai mockup dan juga sosial media untuk bisnis gardening ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.